Indonesia darurat kejahatan seksual anak kali ini tidak bisa dibilang berlebihan jika melihat besarnya ancaman kejahatan pedofilia yang mengincar anak-anak Indonesia. Korban predator seksual anak asal Jepara, Jawa Tengah yang bertambah menjadi 31 orang. Pemirsa, polisi akhirnya meningkatkan status kasus perkara pedofilia atau pemerkosaan anak di bawah umur. Manusia itu juara dunia dalam satu hal, menipu diri sendiri. Kita punya kemampuan luar biasa untuk membungkus tindakan paling menjijikan dengan narasi yang kedengarannya masuk akal. Di kepala seorang penjahat, mereka jarang melihat diri mereka sebagai orang jahat. Mereka lebih suka melihat diri mereka sebagai korban keadaan, atau lebih ekstrim lagi, sebagai pahlawan yang disalahpahami. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana logika bisa jungkir balik total, di mana kejahatan dianggap cinta dan kepolosan seorang anak justru dibaca sebagai undangan terbuka. Kita sering menyebut mereka monster, tapi masalahnya monster ini nggak punya tanduk. Mereka terlihat normal, berfungsi di masyarakat, tapi punya sistem operasi mental yang bugnya sudah di level merusak sistem. Hari ini, kita akan bedah isi kepala mereka secara klinis dan tajam. Kita akan bongkar jaring-jaring kebohongan yang mereka bangun untuk melindungi ego mereka yang rapuh itu. Kita nggak cuma bicara soal berita kriminal yang sering kamu dengar. Kita akan masuk ke dalam ruang mesin pikiran mereka. Kenapa mereka bisa percaya kalau apa yang mereka lakukan itu romantis? Kenapa mereka merasa nggak bersalah? Siapkan mental, karena kita akan melihat sisi manusia yang mungkin bakal bikin kamu mempertanyakan ulang apa itu kewarasan. Section 1. Memahami definisi dan konteks. Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih gelap, mari kita samakan frekuensi dulu. Jangan sampai kita pakai istilah pedofilia cuma sebagai makian tanpa paham konteks medisnya. Menurut Panduan Diagnostik Standar Dunia, DSM-5, pedofilia secara resmi dikategorikan sebagai gangguan parafilia. Ini bukan soal selera yang berbeda atau pilihan gaya hidup yang unik. Ini adalah kondisi kesehatan mental serius yang ditandai dengan fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang terus-menerus dan fokus utamanya adalah anak-anak prapubertas, biasanya yang berumur di bawah 13 tahun. Diagnosis ini nggak main-main, kriterianya ketat. Kondisinya harus berjalan minimal 6 bulan, menyebabkan stres berat atau mengganggu fungsi sosial si pelaku. Pelakunya harus berusia minimal 16 tahun dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari si anak. Tapi ada satu garis tebal yang harus kita garis bawahi. Punya pikiran pedofilik bukan berarti otomatis jadi pelaku kekerasan. Ada sebagian orang yang sadar sirkuit otaknya salah sambung. Mereka merasa tersiksa dan mereka berjuang setiap hari untuk tidak bertindak. Mereka tahu itu ilegal dan merusak. Tapi video ini adalah tentang mereka yang kalah dalam pertarungan moral itu. Mereka yang membiarkan dorongan itu menang dan akhirnya menciptakan trauma seumur hidup bagi korbannya. Pertanyaannya, gimana caranya seseorang bisa sampai ke titik tega itu? Jawabannya ada pada alat pertahanan mental yang namanya distorsi kognitif. Ini adalah kunci untuk membongkar isi kepala mereka. Anggap saja ini sebagai kesalahan berpikir sistematis, seperti software yang punya bug parah. Inputnya normal, anak kecil tertawa, tapi outputnya jadi mengerikan. Section 2. Membedah jaringan distorsi kognitif. Sekarang, mari kita urai jaring laba-laba kebohongan yang menopang dunia fantasi mereka. Inilah pilar-pilar yang bikin mereka merasa aman dengan kebusukannya sendiri. 1. Rasionalisasi. Ini bukan pelecehan, ini cinta sejati. Distorsi paling umum adalah rasionalisasi. Pelaku secara aktif menciptakan alasan logis untuk membenarkan tindakan mereka. Mereka membangun narasi kalau hubungan itu bukan eksploitasi, tapi hubungan spesial. Sarkasmenya, mereka mungkin mikir, orang dewasa itu ribet, munafik, dan palsu. Cuma anak ini yang tulus. Ini seperti pakai kacamata dengan lensa yang retak parah. Garis lurus terlihat bengkok, warna merah terlihat oranye. Bagi mereka, eksploitasi itu disebut romantisme. Mereka meyakinkan diri sendiri kalau mereka adalah pahlawan yang memberi perhatian, bukan predator yang mencuri masa depan. 2. Proyeksi dan menyalahkan korban.
anak itu yang godain. Ini adalah bagian yang paling jahat. Pelaku melakukan proyeksi, melempar hasrat mereka ke korban. Mereka menolak mengakui kalau dorongan itu datang dari diri mereka sendiri. Jadi mereka memutarbalikkan kenyataan seolah-olah si anaklah yang memberikan sinyal. Perilaku anak yang normal seperti senyum atau pelukan disalahartikan sebagai undangan seksual. Logikanya begini, lihat cara dia natap aku, dia pasti mau. Ini adalah mekanisme pertahanan agar mereka nggak merasa bersalah. Dengan percaya kalau si anak adalah partisipan aktif, mereka bisa tidur nyenyak. Padahal anak-anak nggak punya kapasitas untuk memberikan persetujuan seksual. Titik. 3. Minimalisasi dampak. Cuma main-main, nggak ada yang luka. Agar bisa terus beraksi, mereka harus mengecilkan dampak perbuatannya. Mereka bakal bilang, cuma permainan kecil, atau anak-anak itu kuat, besok juga lupa. Ini penyangkalan tingkat dewa. Mereka menutup mata dari kenyataan kalau tindakan mereka bisa memicu depresi, kecemasan, dan luka batin yang mungkin gak akan pernah sembuh seumur hidup. Dengan meminimalkan bahaya, mereka memberikan izin pada diri mereka sendiri untuk terus melanjutkan siklus tersebut. 4. Generalisasi dan entitlement, rasa berhak. Seringkali ini berakar dari kegagalan mereka di dunia dewasa. Pelaku mungkin punya sejarah penolakan, rasa rendah diri yang kronis, atau memang gak kompeten membangun hubungan sehat dengan teman sebaya. Hasilnya, mereka generalisasi. Semua orang dewasa itu jahat. Pikiran ini menciptakan jalan buntu, dan mereka mengambil jalan pintas ke anak-anak karena anak-anak dianggap aman, tidak menghakimi, dan gampang dikontrol. Mereka merasa karena dunia dewasa gagal memberikan mereka cinta, maka mereka berhak mengambil itu dari anak-anak. Egoisme murni yang diletakkan di atas keselamatan orang lain. Section 3. Dari mana datangnya pikiran rusak ini? Kenapa pikiran seseorang bisa membangun distorsi serumit itu? Ini bukan cuma soal satu penyebab, tapi badai yang sempurna dari berbagai faktor. Faktor psikologis. Banyak pelaku punya riwayat trauma masa kecil. Ada siklus tragis di mana korban berubah menjadi pelaku. Selain itu, ketidakmatangan emosi dan isolasi sosial berperan besar dalam membentuk pola pikir ini. Faktor kognitif. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi kognitif, seperti kontrol impuls yang buruk. Mereka nggak punya rem yang cukup pakem untuk menghentikan pikiran-pikiran distortif mereka. Faktor biologis dan neurologis. Riset menggunakan fMRI atau scan otak menunjukkan perbedaan struktur otak. Pada orang normal, melihat anak-anak akan mengaktifkan sirkuit perlindungan. Namun pada sebagian pedofili, yang menyala justru sirkuit hasrat. Ada semacam salah sambung kabel di area otak yang mengatur empati dan hasrat. Semua ini, trauma, isolasi, dan anomali biologis berkumpul jadi satu, menciptakan tanah subur bagi tumbuhnya distorsi kognitif tadi. Kesimpulan, memahami jaring kebohongan ini bukan untuk mengajak kita bersimpati. Justru sebaliknya, ini adalah alat untuk waspada. Distorsi-distorsi inilah yang menjadi bahan bakar proses grooming, cara mereka memanipulasi kepercayaan untuk mendapatkan akses ke anak-anak. Kalau kamu melihat ada orang dewasa yang memberikan perhatian berlebihan yang tidak wajar, atau mencoba menormalkan hubungan yang terlalu dekat dengan anak kecil, kamu mungkin sedang melihat perwujudan nyata dari distorsi ini. Kalau bahasan ini bikin kamu merasa nggak nyaman, itu bagus. Berarti alarm moral kamu masih berfungsi. Pakai rasa nggak nyaman itu untuk melindungi anak-anak di sekitar kita. Ajarkan mereka tentang batasan tubuh dan keberanian untuk bicara. Dengan mengerti cara kerja otak predator, kita nggak lagi cuma bisa takut, tapi kita jadi punya perisai untuk mencegah mereka beraksi. Pengetahuan adalah perlindungan terbaik yang kita punya.